Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Setiap orang mengetahui seperti apa sosok Yesus. Dia merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara barat. Dikenal dengan rambut, janggut dan jubah berlengan panjang dan seringkali berwarna putih dan mantel berwarna biru. Tetapi apakah sosok dia memang seperti itu? Bisa jadi tidak. Faktanya dengan gambar Yesus yang sangat terkenal ini sebenarnya berasal dari era Bizantium dari abad keempat Masehi. Dan gambaran Yesus dari masa ini bersifat simbolik. Semuanya mengenai makna, tidak akurat secara historis. Dan bagaimana dengan wajah Yesus? Yesus merupakan orang Yahudi atau Judean, pasti itu akan ditemukan secara berulang di sejumlah literatur. Pakar forensik asal Inggris, Richard Neff, merekonstruksi wajah Yesus Kristus. Menurut Islam, jasad yang diserupakan berdasarkan temuan belulang di Israel serta keterangan dalam Injil. Hasilnya sosok panutan umat Kristiani itu tidak berwajah Kaukasian, berambut pirang dan lurus seperti lukisan yang banyak dihasilkan gereja. Pada saat itu, Neff mengaku sempat meragukan penggambaran sosok Yesus yang selama ini lebih mirip orang Eropa. Lalu kenapa wajah Yesus tidak sama persis dengan lukisan-lukisan yang terpajang di gereja? Menurut Neff, ini dikarenakan potret Yesus versi gereja masa kini didasarkan pada interpretasi seniman era Renaissance dari Italia, sehingga tidak melalui upaya pembuatan sketsa secara ilmiah. Bahkan sejarawan membuktikan sosok Yesus baru pada abad ke-6 mulai digambarkan memiliki jenggot di lukisan-lukisan Kekaisaran Bizantium. Neff yang merupakan mantan guru besar ilmu forensik Universitas Manchester itu pun terus berusaha untuk bisa mendapatkan wajah asli Yesus Kristus. Dia menggunakan metode antropologi forensik. Tulang belulang 3 pria semi di kawasan Israel dipindai dengan sinar X. Lantas hasilnya berbeda dibandingkan dengan penjelasan dalam ayat-ayat Injil Matius yang paling detail menggambarkan soal wajah Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Saya meyakini sosok Yesus yang asli tidak jauh beda dengan orang Yahudi kebanyakan yang hidup sejaman dengannya. Kata Neff seperti yang dilansir dari merdeka.com 17 Desember. Merujuk pernyataan Paulus dalam Injil, pria berambut panjang itu adalah rupa Yesus sebenarnya. Itulah kenapa jika banyak sekali lukisan Yesus yang ada di gereja itu berambut panjang yang justru berbeda dengan hasil forensik Neff. Wujud asli dari wajah Yesus itu pun sangat mudah direkonstruksi dengan hasil yang berbeda. Sebab potret Neff tetap tidak didasarkan bukti otentik. Sebab jasad Kristus sampai sekarang belum pernah ditemukan. Namun salah satu kehebatan dari metode yang dipakai Neff ini bisa digunakan untuk mencari pelaku kejahatan. Serta diklaim cukup akurat sehingga bisa melihat dengan jelas bagaimana rupa orang-orang yang berbuat jahat. Hanya saja potret Neff tetap tidak didasarkan bukti otentik sebab jasad Kristus sampai sekarang belum pernah ditemukan. Berdasarkan iman Kristiani, Yesus naik ke surga. Kendati begitu, metode yang dipakai Neff sudah biasa dilakukan untuk mencari pelaku kejahatan serta diklaim cukup akurat. Dalam agama Islam sendiri, nama lain Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau bukanlah Tuhan seperti yang disebutkan oleh kaum-kaum Nasrani. Beliau adalah Nabi utusan Allah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam sudah diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu.
Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam. Karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatkannya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.